Jadi nasib alam ya tergantung kita. Nah, kalau kita cuek sama alam, alam juga akan cuek terhadap kita. Masih banyak kekurangan kalau promosi, Mas. Contohnya saya sendiri, promosinya itu hanyalah Semeru semata. Sedangkan Ranupani pun juga belum. Suatu saat akan terjadi untuk mempromosikan Ranupani sendiri, Mas. Dari kearifan lokalnya, dari budayanya, dari kesehariannya, atau jadi agrowisatanya juga, Mas. Itu yang saya inginkan. Nama saya Hartono, Mas. Saya lahir di sini, lahir di Ranupani. 2010 mulai ada angan-angan untuk guide. Tapi sementara dulu itu saya mortar dulu, Mas. Akhirnya lama dan kelamaan mempunyai pengalaman dari beberapa kali mortar. Akhirnya saya juga mengajukan ini sertifikasi guide. Nah, ternyata alhamdulillah kebetulan juga saya lulus. Tris. Halo. Ada. Hai. Salaman. Ini aduh salah paham. Oh iya. Aduh. Iya re, serah kok tani terus iki ceritane iki. Yo jeneng wong tani. Ton, ya. Kamu selain petani itu kerja apa? Aku selama ini Tris. Saya lihat dari kondisi keadaan desa yang sekarang. Dari sekarang aku juga mulai mencari penghasilan lain, itu memandu wisata ke Semeru. Keinginan saya, Tris, itu bukan hanya ke Semeru, tetapi di desa pun cukup orang berkunjung begitu. Nah, menurut kamu bagaimana keadaan Ranupani yang sekarang dangkal begitu? Solusi kamu bagaimana, Tris, sebagai masyarakat? Ini kalau misalkan kamu minta solusi kayak itu, saya juga pingin. Saya juga petani. Terus saya juga nomor duanya itu mau bikin sekatan yang harus ke danau. Gitu. Itu jadi mengurangi lumpur yang masuk ke danau itu gimana caranya gitu. Cuman kita yang minta bantuan sama kamu, gimana caranya kamu? Siap. Pasti aku juga mendukung, juga akan membantu semaksimal mungkin, Tris. Berilah aku contoh, Tris. Caranya kamu harus ikut saya nantinya. Oke, ayo. Itu. Jadi di sana loh ya, tapi jauh. Jangan sampai malas loh ya. Oke. Ini lagi saya ada di kebun. Tapi harus dibantu. Ya, Bagaimana caranya nanti? Gimana Ranupani itu biar bagus dong. Siap. Masyarakat Ranupani sementara masih banyak yang di kebun atau di mana. Jadi mereka masih belum cenderung ke wisata. Menurut saya selama 2010 sampai sekarang, kalau dihitung itu buahnya lebih banyak. Udah banyak yang masuk daripada yang keluar. Di sini kan termasuk aset wisata. Mungkin nanti teman-teman juga, saya mulai sekarang itu mulai cenderung ke wisata. Karena kan kalau wisata itu semakin terawat wisatanya, semakin banyak orang yang datang. Masih ada, Tris? Masih ada. Weh, ini toh? Wah. Ya. Kamu tahu nggak danau di bawah? Belum tahu, keadaan yang sekarang belum tahu, Tris. Karena kalau kita nggak bikin sekatan seperti ini, mungkin lumpur-lumpur semuanya ini arusnya ke danau. Jadi kita ini agak mengurangi lumpur, bukan mengurangi air. Gitu. Iya. Ya kalau gitu kita ke danau aja, Tris, melihat yang di sana bagaimana itu. Monggo, silahkan. Oke, siap. Lumpur yang masuk ke danau ini Tuh, sampai sana tuh. sampai mana? Sampai tuh. Tuh ada rumput tuh. Nah ini tanah asli dari yang tempat pengairan itu tadi. Ini dari kebun, Tris, ya? Dari kebun juga. Makanya harus bikinkan
Sekatan itu kalau ibu berani ya, ini. Kamu berani masih di situ terus? Ini masih lumpur. Semua nih. Daerah sini tuh lumpur. Ini dekat nih. Nah, sampahnya banyak dari warga. Dengan kedangkalan kayak Ranupani yang kemarin, yang dangkal, banyak lumpur yang masuk, kalau tidak dikerjasamakan antara juga teman-teman atau masyarakat atau siapa yang cenderung ke wisata, kemungkinan tamu itu akan beralih ke tempat yang lain karena mencari yang lebih baik, lebih bagus. Padahal Ranupani ini aset wisata, apalagi disebut internasional, dengan taman nasional gitu. Tapi belum dikelola mas, jadi masyarakat harus dikasih penyuluhan atau apa, harus dikasih contoh dari anak-anak sekarang biar mereka ikut berbaur di situ, ikut menikmati wisatanya, walaupun itu tidak tiap hari datang tamunya begitu, tapi seenggaknya itu menikmati juga, menikmati hasilnya, bukan hanya dilewatin terus, tinggal debunya. Nah, itu kan yang saya ingin adalah tamu itu sebelum naik gunung itu semalam lah, sehari lah di Ranupani. Mungkin besok mas saya bisa menunjukkan spot-spot foto yang ada di Ranupani. Boleh. Mau ikut? Boleh. Oh, boleh ya? Iya, apa? Jarang tahu. Jadi begini mas, nanti itu kan pertama saya ajak mas untuk melihat bagaimana sih Ranupani, apakah ada tempat yang bagus di Ranupani. Menurut saya juga banyak aslinya mas, mungkin promosinya kurang, padahal sudah beberapa kali itu saya upload di foto di di status di Facebook atau di Instagram, itu juga sudah beberapa kali saya upload, juga saya tag juga itu di Ranupani gitu. Nah, sekiranya orang itu juga tahu mas, Ranupani itu seperti apa. Saya pikir kita harus siap menghadapi perkembangan zaman seperti ini. Dengan bentuk teknologi apapun kita harus siap menghadapinya. Kalau rumah itu bagus, akan dirindukan mas. Jadi tamu-tamu yang pernah ke Ranupani, apabila Ranupani itu bagus, akan rindu dan kembali lagi ke Ranupani.